Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam program pendidikan guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia Maju, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kesempatan ini, kita masuk pada modul 2.2, Pembelajaran Sosial dan Emosional. Dengan saya, Muhammad Mahmud M., calon guru penggerak, Angkatan keempat, Kabupaten Muna. Dengan fasilitator, Ibu Nelis Diandahliani, SPD, MM. Pada kesempatan ini, kita masuk dalam rangkaian sesi ke-7, Pembelajaran Sosial dan Emosional. Pada fase sebelumnya, kita telah melakukan proses elaborasi, untuk mengembangkan praktik pembelajaran sosial dan emosional, yang lebih solid. Kali ini, kita merumuskan koneksi antara pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh, dengan modul pembelajaran berdiferensiasi. Yang menjadi tujuan pembelajaran khusus, pada koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional ini adalah, CGP, dapat menunjukkan keterkaitan antara, materi pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Peta konsep, pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh. Penjabaran konsep. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran kolaboratif yang membutuhkan keterlibatan dan kerjasama sekolah, orang tua, dan masyarakat yang bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional pada diri peserta didik agar sukses dalam melakukan berbagai macam aktivitas hidup seperti belajar, membangun hubungan, menyelesaikan masalah sehari-hari, dan beradaptasi terhadap berbagai macam tuntutan perubahan dan perkembangan. Pembelajaran sosial dan emosional, berbasis mindfulness atau kesadaran penuh, adalah kesadaran yang muncul, ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja, pada kondisi sekarang, dengan dilandasi rasa ingin tahu, dan kebaikan. Ada 5 kompetensi, yang menjadi dasar dalam pengembangan mindfulness, atau kesadaran penuh, yaitu: pertama, kesadaran diri atau self-awareness. Kedua, pengelolaan diri atau self-management. Ketiga, kesadaran sosial atau social awareness. Keempat, kemampuan berinteraksi sosial atau relationship skill. Dan kelima, pengambilan keputusan bertanggung jawab, atau responsible decision making. Selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh, mengatakan bahwa upaya untuk menciptakan ekosistem sekolah, yang mendorong bertumbuhnya budi pekerti, selain aspek intelektual. Lewat pembelajaran sosial dan emosional, murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, dan mengalami berbagai pengalaman belajar, yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif, mengenai aspek sosial, dan emosional. Tujuan penerapan pembelajaran sosial dan emosional adalah, agar peserta didik, mampu mencapai kebahagiaan, dan keberhasilan dalam hidup, dengan keseimbangan antara kompetensi akademik, dan sosial emosional. Selaras dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah
Menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tersebut, dapat dicapai dengan penerapan PSE, di mana peserta didik, tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara akademik, akan tetapi, juga menjadi individu yang pandai, dalam mengenali dan mengelola emosi, pandai dalam membangun hubungan sosial, dan cerdas, dalam pengambilan keputusan. Teknik dalam menerapkan kompetensi sosial emosional ini, dapat diterapkan dalam 3 ruang lingkup, yaitu: pertama, penerapan secara rutin, yaitu penerapannya yang terjadwal, misalnya kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah. Kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran, yang dapat dilakukan di sela-sela penyampaian materi pelajaran, misalnya dengan diskusi kasus, atau diskusi penyelesaian masalah secara berkelompok. Ketiga, secara protokol, yaitu penerapannya sudah menjadi kegiatan sekolah, yang sudah menjadi sebuah tata tertib, atau kebijakan sekolah, yang berkaitan dengan PSE, dan dilakukan secara mandiri, oleh peserta didik. Pendekatan komunikasi secara asertif, atau sikap seseorang, dalam mengekspresikan dirinya, dengan landasan hak pribadinya sendiri, tanpa menyakiti atau menyinggung hak dan pribadi orang lain, yang diterapkan dalam PSE, menjadi pintu masuk, bagi guru, dalam mengeksplorasi kebutuhan-kebutuhan belajar murid, dalam penerapan, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, merupakan suatu proses atau filosofi, untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara kepada murid, untuk memahami informasi baru, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun, atau menalar gagasan, dan mengembangkan produk pembelajaran. Dengan melakukan pembiasaan, penerapan 5 kompetensi sosial emosional pada diri murid, dapat membantu pemenuhan kebutuhan belajar, gaya, atau minat belajar murid, sehingga murid dapat belajar secara efektif, melalui pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran sosial emosional yang konsisten dan menyeluruh di sekolah, dapat mengarah pada terbentuknya budaya positif di sekolah. Sikap dan kemampuan berkomunikasi positif, yang dibangun oleh guru dalam penerapan PSE ini, dapat membangun kepercayaan diri, membangun rasa aman dan nyaman pada peserta didik, sehingga terbentuknya sekolah berbudaya, sebagai sebuah ekosistem belajar yang sehat, di mana dialektika dan berpikir kritis dikedepankan, dapat tercapai. Dengan keselarasan komponen-komponen PSE, dengan tujuan pendidikan nasional dalam kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, kekuatan PSE yang dapat membantu guru dalam memetakan kebutuhan siswa, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yang pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan orientasi PSE sebagai strategi, dalam pembentukan budaya positif di sekolah, serta tujuan PSE, dalam memastikan well-being siswa, maka, dapat membantu melahirkan pelajar, dengan profil belajar Pancasila. Komponen-komponen PSE, berdasarkan kerangka CASEL, juga sangat relevan dengan tujuan dan pedoman pendidikan Indonesia, di mana peserta didik, diharapkan dapat menjadi pelajar, yang memiliki profil, pelajar Pancasila. Demikianlah koneksi antar materi, pembelajaran sosial dan emosional, dengan pembelajaran berdiferensiasi, pada modul 2.2.A.9. Semoga bermanfaat. Terima kasih.